Assalamualaikum, halo guys, piye kabarem? Jumpa lagi dengan channel Inwan Bojonegoro. Ojo lali like, comment, subscribe lo yo. Let's go. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Demikian kata-kata yang viral di sebuah media sosial, yaitu kata dari sambutan atau pidato dari Gibran Raka Buming Raka di saat pendaftaran dirinya bersama Pak Prabowo di KPU Pusat. Kata ini sempat viral, kenapa ya? Setelah saya analisis ya, ini analisa saya sebagai seorang desa, ya wong desa, dan tidak ada sangkut pautnya dengan politik ini, seperti kata-kata seorang anak yang ditujukan kepada orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan ya, dan anak ini merantau jauh nggak pulang-pulang. Setelah dia pulang, anaknya akan berkata, tenang saja Pak, saya di sini Pak, saya sudah datang Pak. Itu ya kata-kata yang lagi viral di sebuah media massa. Demikian juga ada lagu yang lagi viral di sebuah media massa. Ini lagu qosidah yang diplesetkan sedemikian rupa. Kata-katanya begini, adikku yang jadi ketum, terus aku mau jadi wapres, paman yang memutuskan, ayahku yang mendukung, walau rakyat gigih memprotes, ya sudah masa bodoh. Demikian kata-kata lagu viral di sebuah medsos ya. Memang ya sudah saatnya orang saling menggunjing tahun politik ini. Di antara tiga calon presiden dan wakil presiden, maka pasangan Prabowo Gibran lah yang paling sering dibicarakan, yang paling sering jadi kontroversi. Pasalnya kenapa ya, kita lihat dari segi umur ya. Prabowo itu sebagai calon presiden yang paling tua ya, tertua, paling tua, tetapi wakilnya itu adalah termuda ya. Prabowo umurnya 72 tahun, sedangkan Gibran umurnya 36 tahun, selisih separuh. Jadi waktu Pak Prabowo sudah berumur 36 tahun, sudah seperti Gibran sekarang ini, Gibrannya baru lahir. Oke, dalam dinamika politik Indonesia, seperti yang sudah kita alami ya, pengalaman bahwa semakin sering dibicarakan, semakin sering digosipkan, semakin sering diperbincangkan, maka dia akan semakin populer. Semakin sering dihina, dicaci, dibully, apa-apa gitu kan ya, akan semakin menuai simpati. Oke, kita tunggu ya. Ini mitos ini benar apa tidak. Terus sekarang ini kita cermati, kita analisa kenapa Pak Prabowo yang sudah begitu tuanya itu memilih wakilnya Gibran yang masih sangat muda belia, yang menuju ke arah sana pun menuai kontroversi tentang putusan MK, tentang ini, tentang itu, gara-gara dia presiden, gara-gara ini, gara-gara itu, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira kenapa ya Pak Prabowo memilih Gibran tuh? Kenapa ya? Dari berbagai analisis yang paling akurat, yang paling logis, itu saya kira saya setuju mengatakan bahwa demikian ya. Prabowo itu kan sudah berkali-kali mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden. 2009 Mega Pro ya, bersama Mega mencalonkan diri sebagai wakil presiden, gagal. 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa, Prabowo Hatta, gagal maningson ya. 2019 berpasangan dengan Sandi, Prabowo Sandi, gagal maningson, gagal maning ya. 2024 Prabowo berdasarkan pengalamannya, berdasarkan kesabarannya dan keuletannya, tidak mau gagal maning ya, tidak mau gagal maning. Mungkin ini karir Prabowo di Pilpres yang terakhir, karena dari segi usianya memang sudah sangat uzur ya, 72 tahun. Nanti kalau ikut lagi 2020 berapa ya, 24, 29, itu berarti umurnya sudah 77 tahun kayaknya, sudah nggak mungkin lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, dan dia tidak ingin gagal maning, dia menggandeng anaknya Jokowi. Kenapa? Berdasarkan pengalaman, setiap ada pilpres, Prabowo itu selalu menang di Banten, DKI, dan Jabar. Sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang notabene penduduknya itu terbesar di Indonesia ya, Pulau Jawa harus dikuasai, Jawa harus dikuasai. Jabar, Banten,
DKI insya Allah sudah di tangan. Tinggal bagaimana menundukkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu basis masanya Jokowi. Ya, oleh karena itu harus direbut. Caranya merebutnya gimana? Harus dia membuat sosok pengganti Jokowi. Nah, itu anaknya. Nah, pas kan? Itulah analisis yang paling logis. Oke, demikian kita tunggu ya. Bagaimana Anda memilih nanti dan bagaimana kita tunggu siapa yang akan menjadi Presiden RI 2024. Oke, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.